Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami di dalam rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat Rubai. Dan saat ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang kedua di dalam tribulan yang kedua di tahun 2020. Sebelum kita akan memulaikan pelajaran kita dengan judul Asal Mula dan Sifat Alkitab, mari kita sama-sama lebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati kami, kembali kami dapat menyapa para pemirsa kami. Biarlah Engkau menurapi dengan Roh Kudus, agar ketika kami belajar merangkumkan pelajaran sekolah sahabat ini, kami mendapatkan satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap beriman kepada setiap firman Tuhan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, senang kembali kita boleh belajar bersama dari firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat, di mana saat ini kita akan membahas tentang asal mula dan sifat Alkitab. Dan di dalam ayat hafalan pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu orang percaya, bahwa firman Allah yang diberitakan kemudian didengarkan lalu dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi percaya akan Tuhan, inilah menjadi satu sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus ketika yang menuliskan kepada jemaat Tesalonika, bahwa ia tidak putus-putusnya mengucap syukur oleh karena firman yang diberitakan itu membuat mereka menjadi percaya kepada Kristus. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, kita akan tiba kepada satu pembahasan tentang bagaimana asal mula dan sifat daripada Alkitab. Tentu memunculkan satu pertanyaan, mengapa sangat penting kita mengetahui itu. Tentu dalam pelajaran yang kita pelajari, kita akan lihat bahwa ini sangat penting, oleh karena akan mempengaruhi bagaimana pandangan kita terhadap Alkitab. Kalau kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, maka tentunya cara pandang, cara kita melakukan sesuatu terhadap firman Tuhan ini, bahkan cara kita menafsirkan firman Tuhan ini akan berbeda. Kenapa? Karena di pelajaran kita pertama sudah disebutkan bahwa Alkitab ini tidak sama dengan buku-buku umum pada lainnya. Kalau Alkitab memang ditulis oleh para nabi, tapi sumbernya adalah sama. Berbeda dengan buku-buku yang ada di dunia ini yang ditulis oleh seseorang, ya, lalu disebarkan kemana-mana, tetapi sumbernya ya, dari orang tersebut. Sementara ini penulisnya bermacam-macam, tapi sumbernya sama. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita mengetahui bagaimana sebenarnya asal-usul Alkitab ini. Kemudian bagaimana sebenarnya sifat Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Cara kita memahami, cara kita melihat seperti apa firman Allah ini dalam kehidupan kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita menghidupkan, bagaimana cara kita menafsirkan. Nah, oleh sebab itu, poin pertama yang kita boleh lihat dalam pelajaran kita pada saat ini, kita harus bisa menentukan, karena ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah, maka cara kita untuk menafsirkan, cara kita untuk memahami juga harus menggunakan dengan cara Tuhan, bukan dengan logika, bukan dengan nalar dan kepintaran manusia.
Itu sebabnya di pelajaran kita hari Minggu, bagaimana asal usul Alkitab itu dikatakan bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan wahyu dari Allah ini? Nah, mari kita coba lihat. Ini menunjukkan bahwa buku ini, Alkitab ini tidak sama dengan buku ilmiah lain. Tetapi ini memang sesuatu yang unik seperti pelajaran kita pada minggu lalu. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Mari kita coba lihat dulu dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21. Untuk kita ketahui bagaimana Alkitab ini sebenarnya. Dikatakan bahwa dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman Allah yang telah disampaikan oleh para nabi. Ingat, firman Allah ini disampaikan oleh para nabi. Supaya apa? Supaya kita makin diteguhkan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan. Jadi karena firman Allah untuk meneguhkan semua manusia, maka sangat penting bagaimana kita memperhatikan. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Artinya kita harus memperhatikan Alkitab ini sebagai sesuatu seperti memandang pelita, yang artinya sampai itu akan dapat meneguhkan hati kita. Lalu ayat 20 dikatakan bahwa karena ini adalah firman Allah yang ditulis oleh Nabi, yang tujuannya adalah untuk meneguhkan, maka yang kamu harus ketahui apa itu? Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri? Ingat, ini adalah buku Allah. Ini adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi. Sebab ayat 21 mengatakan, sebab kenapa? Karena tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sudah jelas bagaimana Alkitab ini. Alkitab adalah wahyu Allah yang diberikan melalui Nabi dan dituliskan dalam sebuah buku, dan inilah yang kita baca sekarang ini. Itu sebabnya 2 Petrus 1:16 katakan itu bukan isapan jempol belaka. Karena apa? Karena ini adalah wahyu Allah. Karena orang-orang kudus berbicara atas nama Allah. Dengan ilham Roh Kudus mereka digerakkan, mereka didorong untuk menuliskan ini. Walaupun ada istilah yang kita kenal dalam wahyu ini adalah verbal inspiration. Artinya bahwa ada wahyu secara langsung kepada Nabi lewat kata-kata, dan itulah yang dituliskan. Dan ada juga wahyu itu berupa mimpi. Kita mungkin ingat pelajaran kita di kuartal lalu. Daniel mendapatkan penglihatan untuk mengartikan mimpi raja di Nebukadnezar. Yang tentunya semua ini adalah poin pentingnya di sini bahwa sumbernya adalah dari Allah. Walaupun yang menulis itu adalah Nabi. Apa tujuannya? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 katakan bahwa segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga apa? Sehingga umat Tuhan diperlengkapi. Jadi tujuan firman Allah ini, wahyu Allah yang dituliskan oleh semua nabi diberikan kepada kita untuk kita perhatikan. Selain daripada kita untuk ditemukan, maka dikatakan ini bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan kita. Ini bermanfaat untuk menyatakan mana yang baik, mana yang benar. Mengajar kita untuk mengetahui supaya apa? Supaya kita dididik dalam kebenaran. Untuk apa? Memperlengkapi semua orang kudus milik Allah. Itu sebabnya buku ini saya katakan tadi awal bukan buku semata. Karena sekalipun penulisnya adalah Nabi, tapi sumbernya adalah satu, yaitu wahyu daripada Allah. Oleh sebab itu, inilah tujuan praktis Alkitab. Artinya bagaimana setiap orang yang membaca Alkitab, memperhatikan Alkitab, diteguhkan, lalu mereka memperbaiki diri dan selalu menjadi
lebih baik. Itulah tujuan praktis Alkitab. Itu sebabnya para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak boleh menggunakan kehendak kita sendiri dalam menafsirkan. Tapi dikatakan tadi harus menggunakan apa? Harus menggunakan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, hal yang paling utama yang kita butuhkan adalah kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena hukum ini adalah bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Untuk memahami kehendak Allah, untuk memahami cara Allah, maka kita harus menggunakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Ini poin penting. Inilah asal usul Alkitab yang kita miliki sekarang ini, bahwa ini adalah Wahyu Allah. Sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses inspirasi itu terjadi. Kita lihat bahwa prosesnya adalah Tuhan menggunakan apa yang kita sebut namanya perantara. Perantaranya siapa? Nabi. Lalu Nabi akan menuliskan. Apa yang dia tuliskan? Yang dia tuliskan adalah apa yang disampaikan. Yang saya sebut tadi awal adalah kata-kata firman Tuhan yang disampaikan. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab Keluaran pasal 20. Dia memanggil Musa dan mengatakan, Musa, tuliskan ini dan sampaikan kepada bangsa Israel bahwa inilah tentang hukum yang harus kamu lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, apa yang dituliskan di dalam Alkitab adalah kebenaran, karena yang memberikan itu sendiri adalah sumber kebenaran. Jadi apa yang kita baca di sini adalah kebenaran. Seluruhnya ini kebenaran. Mau kebenaran apa kita mau cari ada di sini. Kita mau mencari tahu tentang kebenaran tentang penciptaan ada di sini. Kita mau mencari tahu tentang kebenaran kasih Tuhan ada di sini. Karena ini adalah sumbernya kebenaran, sehingga para nabi menulis. Kenapa perlu dituliskan? Ya, untuk mengingatkan kita. Jadi Allah menggunakan manusia dalam kurung adalah nabi sebagai penulis seluruh Alkitab ini. Jadi tidak perlu ada keraguan di sini. Ya. Memang kita harus akui bahwa tidak semua apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini secara langsung dari Allah. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa itu menggunakan perantara nabi. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada juga yang disampaikan lewat mimpi. Dan bahkan kadang Tuhan menggunakan para penulis Alkitab ini supaya mereka juga mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi mereka. Artinya apa? Bahwa satu poin yang perlu kita ingat, sekalipun Tuhan menggunakan perantara yaitu nabi dengan ilham Roh Kudus sumbernya dari Tuhan, yang kita yakini bahwa seluruh Alkitab ini adalah ilham Allah. Dan karena ilham Allah, maka seluruh yang ada di kitab adalah kebenaran. Itu sebabnya sebagai satu kutipan dalam tulisan Nyonya White, Alpha Omega jilid yang ke-8 halaman 7 dikatakan begini. Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya, namun ditulis oleh tangan manusia, yaitu nabi maksudnya. Terdapat berbagai pola penulisan. Nah, tentu berbeda zaman, berbeda peradaban, adat istiadat budaya. Ya, latar belakang penulisan itu mungkin berbeda-beda. Namun dikatakan menunjukkan karakteristik berupa penulis. Ya, artinya cara penulisannya itu sesuai dengan karakteristik para penulisnya. Ya, contoh misalnya di Alkitab Lukas, karena dia adalah seorang bergerak di bidang kesehatan, sehingga banyak tulisan Lukas itu diarahkan kepada mujizat-mujizat penyembuhan. Tetapi sesungguhnya dia ingin menerangkan bagaimana Yesus itu mengasihi kita. Nah, kebenaran yang dibuka semua adalah ilham Allah, namun diungkapkan dalam kata-kata manusia. Ini yang perlu kita pahami. Ini ilham Allah, tapi diungkapkan dalam kata-kata manusia supaya manusia, karena yang baca kitab ini manusia.
Jadi supaya manusia ini mengerti, diungkapkan dengan kata-kata manusia, bukan kata-kata Allah. Tapi sumbernya itu berasal dari Allah. Itulah proses inspirasi. Jadi Allah dengan Tuhan Roh Kudus menggunakan David untuk menulis. Kemudian yang paling penting juga dalam pelajaran kita ini bahwa kenapa firman Tuhan itu harus dituliskan? Dalam Keluaran 17 ayat 24 dikatakan bahkan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu sebagai tanda peringatan. Kenapa harus dituliskan? Dalam pelajaran kita mengatakan bahwa firman Tuhan ini harus dituliskan adalah sebagai tanda untuk mengingatkan kita. Itu sebabnya wahyu Allah ini harus dituliskan. Karena ada pekabaran tentang kebenaran di sana. Dan dalam pekabaran tentang kebenaran itu kita perlu diingatkan karena kita ini adalah manusia yang suka lupa. Jadi kata-kata yang ditulis dalam Alkitab ini mengingatkan kita untuk mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena biasanya kalau ada satu dokumen yang tertulis itu bisa kita simpan. Dan ketika kita simpan, satu saat ketika ada sesuatu misalnya untuk mengingatkan itu, kita bisa lihat dokumen itu ada enggak. Ya, katakanlah kalau kita di dalam satu gereja membuat satu keputusan beberapa tahun yang lalu, mungkin ada yang sudah lupa. Tetapi ketika di sekretaris ada dokumen yang bisa kita buka, maka itu akan mengingatkan kita, oh ternyata ini sudah pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Demikian juga firman Tuhan ini, mengapa ini harus dituliskan? Itu sebabnya kan firman Tuhan yang tertulis supaya kita bisa mengingat dan kita diarahkan, oh ini kebenaran di zaman dahulu yang harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah lupa, supaya kita bisa ingat. Karena biasanya ingatan kita ini suka lupa. Bahkan mungkin yang baru beberapa hari lalu pun yang terjadi kita bisa lupa. Nah oleh sebab itu ketika firman ini sudah ditulis, lalu kita mungkin ditanya oleh seseorang, kita ingat-ingat lupa itu ayat, ya kita tinggal membuka Alkitab sehingga ada dokumen yang bisa kita dapatkan dan kita bisa baca. Nah sehingga dari sana kita tahu bahwa itulah gunanya firman Allah itu ditulis. Nah, bagaimana sifatnya? Itu tadi asal usulnya. Nah, sifatnya bahwa firman Allah ini sejajar dengan sejajar dengan Kristus. Kenapa? Dalam Yohanes 1:14 bahwa firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1:1 dan Yohanes 1:14. Jadi jelas bahwa ada kesamaan. Apa kesamaannya? Ingat, Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Yesus dalam kandungan Maria dikandung oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikut, ketika Yesus menjelma menjadi manusia dalam ruang dan waktu, artinya sepanjang zaman, mulai sejak Yesus ada di dunia ini sampai kita sekarang, kita mengakui bahwa Yesus itu ada. Alkitab juga hal yang sama. Dia juga ada di sepanjang ruang dan waktu. Bagi sebagian kita mungkin tidak tahu kapan Alkitab ini ditemukan dan kapan itu ditulis. Tetapi sampai detik ini kita masih bisa membaca, kita masih bisa memperhatikan. Nah, demikianlah Alkitab yang ditulis ini bahwa menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah dan Yesus sendiri adalah sejajar. Artinya dua-dua, saya ingin tekankan bahwa kedua-dua ini memiliki otoritas. Allah juga punya otoritas Allah atas segala ciptaan alam semesta. Alkitab juga punya otoritas atas kebenaran dari dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi bahwa Alkitab punya kebenaran dari dirinya sendiri. Nah,
Oleh sebab itu Alkitab ini memberikan kepada kita satu kebenaran yang datangnya dari Allah, disampaikan lewat nabi dengan bahasa manusia, menunjukkan bahwa Allah dan kita adalah satu dan persatuan itu terdapat dalam diri Yesus. Itu sebabnya sering juga kita mendengar istilah bahwa Yesus itu adalah 100% ilahi dan 100% manusia, bersatu semua bersama. Jadi Alkitab adalah sesuai dengan Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena sesungguhnya firman dan Kristus itu bersatu di dalam kehidupan Yesus. Saya sering sampaikan bahwa kalau kita ingin melihat bagaimana firman Tuhan itu dihidupkan, lihatlah kehidupan Yesus. Tapi kalau kita ingin melihat firman itu dengan tertulis, bacalah Alkitab, karena itu sejajar. Oleh sebab itu, karena ini adalah wahyu Allah, memiliki otoritas, maka di pelajaran yang kami disebutkan, kita harus memahami ini dengan iman. Kita harus terima itu dengan iman. Kenapa harus dengan iman? Saya ingin baca dulu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3 dan 6 supaya kita sama-sama boleh lihat. Dikatakan begini dalam firman Tuhan, karena iman maka kita mengerti, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman kita tahu tentang sejarah penciptaan yang walaupun kita tidak lihat pada waktu itu diciptakan, tapi dengan Alkitab ketika kita membaca dan memperhatikan, kita diperkenalkan bahwa sesungguhnya penciptaan itu ada. Lalu ayat 6 dia lanjutkan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada-Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini, mengapa iman itu sangat penting di dalam memahami Alkitab? Karena kalau kita meragukan akan firman Allah, maka firman ini tidak akan menjadi hidup dalam hidup. Itu sebabnya kata-kata tanpa iman. Itu sebabnya kita tidak boleh ragu-ragu akan firman Tuhan. Nah, kita harus terima 100% bahwa firman Allah ini adalah firman yang diwahyukan oleh Allah. Maka sangat penting untuk kita melihat Alkitab dengan iman, mengakui asal-usul Alkitab yang sebenarnya, daripada memandang Alkitab itu hanya sebagai buatan tangan manusia. Pada zaman sekarang ini, seringkali kita lihat orang dalam mencoba mempelajari Alkitab dengan menggunakan akal logika, sehingga dengan logika yang mereka bangun, ada banyak orang yang keliru, tidak mendapatkan sesungguhnya ilmu keselamatan yang dapat kita peroleh, yang menuntun kita kepada kebenaran. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada Alkitab, bahwa Alkitab ini harus kita terima. Ini sama seperti seorang pemain musik. Ya, katakan seorang pemain musik yang sangat pintar, kalau dia tidak menguasai secara teknis tentang musik yang dia harus lakukan, maka tidak mungkin dia akan bisa bermain musik. Jadi kalau seseorang misalnya ingin bermain musik tentang piano, dia harus mengerti piano, dia harus mencintai piano, dia harus suka mendengar piano, sehingga ketika dia bermain musik, dia tahu semua. Sama juga dengan Alkitab. Ketika kita menerima Alkitab
secara otoritasnya bahwa kitab itu adalah firman Allah, kita harus membiarkan Alkitab itu yang mengubah kita. Ya, jangan kita coba-coba untuk masuk sebagian mengubah daripada isi Alkitab. Dan ini yang kita lihat zaman ini yang kita lihat terjadi, bahwa ada orang yang mengambil tulisan-tulisan Alkitab dihubungkan dengan apa yang terjadi, akhirnya mereka gali secara logika dan akhirnya itu menjadi keliru. Nah, tentu di dalam pemahaman gereja kita, yaitu gereja Masehi hari ke-7, kita memahami bahwa kitab suci, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, adalah merupakan sabda Allah yang tertulis. Dan ini adalah ilham dari Allah kepada Nabi yang sudah dikhususkan oleh Allah. Dia berbicara dengan bahasa manusia, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan dalam Alkitab ini telah menyampaikan kepada kita sebagai manusia pengetahuan tentang keselamatan. Jadi kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah kepada manusia. Itu merupakan satu pengungkapan standar tabiat yang harus dimiliki orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga dengan demikian kita akan mengerti apa rencana Allah dalam hidup kita. Itulah yang sangat penting kita pahami tentang bagaimana menerima Alkitab dengan iman. Kenapa? Karena dalam firman itu Allah telah menyampaikan kepada kita pengetahuan tentang keselamatan. Itu sebabnya Alkitab harus kita terima sebagai pernyataan kehendak Allah dengan penuh kuasa. Jadi tidak ada keraguan yang kita bangun di sana. Tidak ada keraguan yang kita bangun. Kita percaya sesungguhnya bahwa kitab adalah firman Allah yang dapat berkuasa dalam mengubah kehidupan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan mengetahui bahwa Alkitab memiliki otoritas ilahi yang memotivasi kita untuk melakukan dengan rasa hormat dan kasih apapun yang kita cintai, kita tidak akan berbicara secara sembrono tentang hal itu. Tapi cara kita berbicara tentang firman Allah, penghargaan yang kita berikan kepada kitab menjadi bukti. Dan itu akan menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada firman Allah. Karena 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Alkitab memperkenalkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang ditulis oleh Nabi, diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kiranya setiap kita membaca dan melihat, memahami Alkitab, mari kita melihatnya sebagai sebuah buku yang patut kita hargai dan hormati, karena inilah buku yang telah diberikan kepada kita sebagai penuntun di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami bersyukur dan bersama dengan para pendengar kami. Oleh karena Engkau sudah menuntun kami dengan pelajaran ini, agar kami menerima otoritas Alkitab sebagai dasar fondasi kebenaran kami. Memberkati semua pemirsa, berkati mereka di dalam kesehatan, dalam semua pergumulan ini, semua sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah kami menerima firman-Nya dengan setia, nama Tuhan memuliakan kami akan berkati. Terima kasih Bapa pemirsa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Salam bagi kita. Ajaiblah Yesus juru selamatku, ajaiblah kepadaku, lindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku.
Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditolong oleh tangannya.